Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Basri dengan NIM 201130209. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi-materi yang sebelumnya pernah dibahas di dalam kelas. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu tentang prinsip dasar dan teori investasi. Jadi, prinsip dasar investasi dapat dibedakan menjadi 3 pembahasan, di antaranya yaitu investasi secara umum, 5 pertimbangan dalam berinvestasi, dan jenis-jenis instrumen investasi. Prinsip utama saat ingin berinvestasi adalah memiliki tujuan, target, dan prioritas investasi yang jelas. Ketiga hal ini akan membantumu menentukan aset investasi, nominal, dan frekuensi kamu berinvestasi. Sedangkan teori investasi sederhananya ialah bahwa jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian atau satu faktor saja, namun dipengaruhi juga oleh biaya modal atau tingkat bunga. Mengacu pada teori ekonomi, teori investasi sangat berkaitan menurut teori ekonomi klasik. Dasarnya, teori investasi ini terdiri dari biaya, pengembalian, harapan, dan peluang. Ketika kita mau invest harus punya biaya. Kedua, pengembalian investasi kita tidak terlalu berharap selalu saja menguntungkan, dan terkadang apa yang sudah kita invest, duit tersebut diolah oleh penginvest dan pengembaliannya sesuai prosedur. Untuk harapan dan peluang, ketika berinvestasi, harapan kita terhadap uang yang kita invest harus punya rancangan yang diduga-duga, karena peluang untuk kita yang diinvest bisa naik turun sesuai perekonomian negara kita, baik komoditi yang uang kita invest atau tidak sudah terpercaya track recordnya kita invest di situ. Materi yang kedua yaitu bentuk usaha dan kerjasama dalam investasi. Yang pertama, investasi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Adapun bentuk usahanya, kita bisa berinvestasi di deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Dana atau aset yang diinvestasikan oleh seorang investor atau penanam modal akan dikembangkan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Keuntungan dari hasil merupakan sebuah pengeluaran yang berupa penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang. Yang ketiga, materinya adalah bidang usaha investasi menurut Perundang-undangan Perpres nomor 44 tahun 2016, bahwa dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyatakan bidang usaha terbagi menjadi 2, yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup. Dan pasal 12 ayat Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur kegiatan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal bagi investor lokal dan asing, kecuali bidang usaha yang tertutup atau memiliki persyaratan. Yang keempat, materinya adalah kebijakan investasi adalah keputusan keuangan financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. Ketentuan yang ada di dalam hukum investasi harus merefleksikan kebijakan investasi karena aturan hukum. Investasi merupakan legislative instrument for implementing the policy dan berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan investasi ke dalam istilah hukum yang dapat diterapkan. Adapun kebijakan investasi berdasarkan sifatnya terbagi 2, yaitu kebijakan investasi yang sifatnya preskriptif dan kebijakan investasi yang sifatnya terbuka atau bebas. Adapun kebijakan investasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 yang telah menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten
Selain itu, dengan investasi, seseorang dapat memberikan peluang kesejahteraan hidup bagi keluarganya. Dan yang terakhir, materinya adalah investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten. Selain itu, dengan investasi, seseorang dapat memberikan peluang kesejahteraan hidup bagi keluarganya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.